Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Kanita. Saya salah satu dosen jurusan Tanah untuk pengampu mata kuliah Teknologi Konservasi Sumber Daya Lahan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas untuk bahan kajian kelima, yakni mengenai faktor erosi tanah. Pada pertemuan minggu lalu, kita juga sudah membahas bersama tentang erosi tanah yang ternyata ada beberapa agen untuk penyebab erosi, yakni ada air, ada angin, dan juga ada gravitasi. Nah, untuk ketiga agen tersebut akan menyebabkan bagaimana proses pengikisan yang terjadi, kemudian bagaimana dampaknya juga tidak akan sama. Sama halnya dengan satu agen, yakni agen air. Ketika terjadi erosi yang ada di lahan yang disebabkan oleh air dalam bentuk limpasan permukaan seperti itu, yang kita kenali, yang kita jumpai di lapangan, ternyata kenampakannya dan besar dampaknya pun juga tidak sama. Seperti yang ada di gambar yang nampak pada slide, ada 4 gambar. Nah, 4 gambar ini menunjukkan gejala terjadinya erosi, namun ternyata dari kenampakannya sudah tidak sama dan besar dampaknya pun juga tidak sama. Kenapa hal ini terjadi meskipun ini sama-sama namanya erosi? Karena terkait dengan proses yang ada di dalamnya. Proses yang seperti apa? Ini adalah proses yang tentunya sangat dipengaruhi oleh peranan dari setiap faktor erosi tanah. Seperti yang kita pahami bersama dan juga telah dibahas ketika webinar yang lalu, ada 4 faktor erosi yang dapat menimbulkan suatu kejadian erosi dari pendekatan Jusle, yakni ada faktor R, faktor K, faktor LS, dan faktor CP. Nah, keempat faktor ini saya rasa untuk Anda tidak lagi asing, bukan lagi pertama kali mendengar, namun juga pernah mendengar sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini terkhusus pada bahan kajian kelima, kita akan membahas 3 faktor dulu, yakni ada faktor R, K, dan LS. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah kali ini adalah mahasiswa mampu mengkaji peran faktor erosi dalam mempengaruhi besarnya laju erosi, sehingga Anda juga mampu mengkuantifikasikan dan menghitung faktor erosi dengan akurat. Dengan demikian, Anda dapat menentukan arahan solusi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada. Gambarannya adalah kalau misalkan suatu lahan sama-sama terjadi erosi, namun peranan faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya erosi tidak sama, tentunya solusi yang harus diberikan juga tidak akan sama. Sebagai contoh, lahan A, besar faktor erosi yang mempengaruhi adalah dari aspek hujannya. Lahan B ternyata yang mempengaruhi adalah dari faktor kelerengannya. Nah, bisa saja tindakan rekomendasi konservasinya dari dua lahan tersebut bisa tidak sama. Itulah poin terakhir, yakni dalam hal penentuan arahan solusi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam pertemuan kita kali ini akan kita bahas terkait dengan 3 bahan kajian. Yang pertama adalah dari faktor hujan, yang kedua adalah faktor tanah, dan yang ketiga adalah faktor kelerengan. Untuk faktor hujan, ini nanti akan meliputi sifat hujan yang mempengaruhi erosi ini apa saja, karena kalau kita berbicara tentang hujan akan sangat luas, namun yang lebih besar pengaruhnya terhadap erosi, sifat yang mana, nah, nanti akan kita detailkan bersama. Yang kedua adalah akan kita bahas bersama mengenai erosivitas atau faktor R. Yang terakhir adalah untuk perhitungan erosivitas itu sendiri jika data yang kita punya adalah data harian maupun data bulanan. Kemudian untuk bahasan yang kedua adalah faktor tanah. Sama halnya dengan yang pertama. Jadi yang pertama nanti yang dalam bahasan yang kedua yang kita bahas adalah dari sifat tanah yang mempengaruhi erosi itu apa saja. Karena kita ketahui sifat tanah itu terbagi menjadi 3. Yakni ada sifat fisik, ada sifat kimia, dan juga ada sifat biologi. Nah, dari keseluruhan 3 sifat ini, mana yang mempengaruhi secara langsung terhadap kejadian erosi? Nah, nanti akan dijawab dan akan dikuantifikasikan menjadi erodibilitas tanah. Terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana menetapkan faktor K itu sendiri. Kemudian, bahasan yang ketiga, yakni adalah faktor kelerengan, sama halnya dengan poin yang pertama dan yang kedua. Dalam faktor kelerengan, kita akan membahas tentang sifat lereng itu sendiri. Yang kedua adalah faktor LS-nya, dan yang terakhir adalah bagaimana kita menetapkan faktor LS. Yang pertama, terkait dengan faktor hujan. Nah, kita sangat terbiasa ya kan ketika hujan turun akan banyak air yang mengalir di permukaan dan air yang mengalir di permukaan itu warnanya akan keruh.
pemandangan seperti itu mungkin sudah menjadi hal yang biasa dan hal yang pasti ya, kalau hujan ya pasti nantinya akan ada air yang mengalir. Padahal kondisi yang demikian itu mencerminkan bahwasanya lahan kita sudah tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Nah, namun yang perlu kita cermati di sini, ketika terjadi hujan, ternyata banyaknya air yang terlimpas atau banyaknya air yang mengalir di permukaan tanah dan warna dari kekeruhan air itu sendiri tidak sama. Misalkan hujan yang satu deras, hujan yang satu sedang gitu, yang satunya gerimis. Nah, ternyata air yang dihasilkan yang biasanya kita lihat ini bisa tidak sama. Kenapa demikian? Itu menunjukkan bahwasannya ada peranan hujan dalam hal penentuan rendah tingginya erosi yang terjadi. Nah, peranan hujan seperti apa? Tentunya di sini sangat dipengaruhi oleh sifat hujan itu sendiri. Seperti kita ketahui, kalau kita berbicara hujan, ternyata di sini mempunyai 4 sifat, yakni ada dari curah hujannya, yang kedua adalah intensitas hujan, yang ketiga adalah durasi hujan, dan yang keempat adalah distribusi hujan. Pertanyaannya, dari keempat sifat itu, apakah semuanya di sini bentuk pengaruhnya terhadap erosi akan sama? Ternyata di sini ada 2 sifat hujan yang sangat mempengaruhi erosi. Dalam hal apa di sini? Dalam hal energi kinetik hujan. Nah, besar kecilnya energi kinetik hujan ini nanti akan menjadi penyebab utama dalam hal penghancuran agregat tanah. Seperti yang dibahas pada minggu sebelumnya, kita pahami bersama bahwasanya awal mula terjadinya erosi ini diawali dengan penghancuran agregat tanah menjadi partikel-partikel tanah. Yang berikutnya, partikel tanah ini akan menyumbat pori-pori, sehingga dengan demikian, air yang nantinya seharusnya bisa terinfiltrasi ke dalam tanah ini menjadi terhambat. Dampaknya apa? Air akan banyak menjadi limpasan permukaan. Itulah penyebab terjadinya erosi yang ada di lahan. Nah, jadi peranan hujan di sini sangat utama dalam hal penentuan terbentuknya energi kinetik hujan. Nah, dari sifat tanah yang tadi, mana sebenarnya yang sangat mempengaruhi energi kinetik hujan itu sendiri? Ternyata ada 2, yakni adalah curah hujan, yang kedua adalah intensitas hujan. Nah, meskipun demikian, bukan berarti durasi hujan dan distribusi hujan ini tidak mempengaruhi. Ada pengaruhnya, namun yang sangat penting sehingga banyak kita jumpai rumus-rumus perhitungan erosivitas. Ini data yang dikehendaki adalah curah hujan dan data intensitas hujan. Namun ada beberapa pendekatan juga memasukkan aspek durasi hujan. Nah, begini ilustrasinya terkait dengan bagaimana besaran energi kinetik yang ternyata bisa mempengaruhi, bisa menyebabkan penghancuran agregat yang ada di tanah. Jadi ilustrasinya adalah diawali dengan turunnya hujan, butiran air hujan akan mempunyai kecepatan dan kecepatan ini nantinya akan selaras dengan besarnya energi kinetik. Nah, ketika butiran air hujan ini sampai dan bertemu di permukaan tanah, dia akan mempunyai tumbukan energi gitu ya antara permukaan tanah dengan butiran air hujan itu sendiri. Kalau misalkan ternyata energinya lebih besar dari butiran air hujan, maka agregat tanah kita yang ada di permukaan tanah ini akan hancur. Nah, itulah yang menyebabkan agregat tanah nanti bisa pecah menjadi partikel-partikel dan nantinya bisa menyumbat pori-pori tanah. Yang pertama, terkait dengan sifat hujan, jumlah hujan, atau kita kenal juga dengan istilah curah hujan. Nah, kita pahami bahwasannya jumlah hujan atau curah hujan itu sendiri menyatakan banyaknya hujan yang jatuh ke permukaan tanah dalam satuan milimeter per sentimeter. Ya, atau milimeter atau sentimeter itu kan sama saja tergantung dari kebutuhan datanya seperti apa. Nah, sering sekali kita mempunyai data, kemudian melihat juga di berita gitu kalau misalkan ada informasi hujan pada kawasan A adalah misalkan 1580 mm. Nah, itu merupakan data curah hujan. Karena apa? Itu menyampaikan mengenai ketebalan hujan pada satu luasan wilayah tertentu. Nah, untuk pengolahan data curah hujan itu sendiri bisa kita olah dengan menggunakan 3 metode ini. Yakni ada metode aritmatik atau aljabar,
Yang kedua ada metode Polygon Thyssen, dan yang ketiga ada metode Isohayat. Nah, untuk ketiga metode ini juga tidak asing bagi Anda, bukan? Karena pada semester sebelumnya Anda juga sudah mengambil mata kuliah klimatologi. Dibuka lagi catatannya, apa perbedaan dari pengolahan data curah hujan dari tiga metode ini. Nah, yang hasilnya nanti biasanya kita mendapatkan informasi demikian. Ya kan, ada suatu peta, di dalam peta itu ada garis yang berkelok-kelok. Nah, di mana setiap garis ini akan mempunyai informasi terkait dengan curah hujannya. Misalkan satu garis ini menyatakan 200 mm, ini menyatakan 300 dan seterusnya. Sebenarnya itu merupakan informasi bahwasanya dalam satu area ini terjadi hujannya adalah dengan jumlah sekian. Tuh. Kemudian di stasiun-stasiun klimat, biasanya kita menjumpai alat perekam hujan atau dikenal dengan nama ombrograf, di mana sistemnya adalah dalam alat ini akan menampung air yang jatuh ya kan dari hujan, kemudian akan terekod dalam satu kertas pias untuk setiap jamnya bahkan. Nah, untuk kertas pias ini nanti fungsinya adalah dalam satu hari nanti bisa kita ketahui akan terjadi hujan berapa jumlahnya. Nah, bisa dicermati, dalam kertas pias ini ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X ini menyatakan jam. Nah, ini kalau kita lihat ada 23, berarti ini ada apa? Ini adalah pada pukul 23, satu hari kita ada 24 jam gitu ya. Kemudian pada sumbu Y ini menyatakan tinggi hujannya. Jadi 0, 1, 2, dan seterusnya ini menyatakan ketebalan hujannya. Nah, ada garis mendatar, ada garis naik, ada garis turun. Nah, ini maknanya apa? Garis mendatar ini maknanya adalah pada jam tersebut di hari tersebut tidak terjadi hujan. Kemudian ketika di sini ada grafik naik, ini menunjukkan bahwasanya pada pukul sekian ini terjadi hujan setebal ini. Nah, ketika ada garis turun bukan berarti ternyata ini air hujannya minus gitu, tidak ya. Namun karena ini secara sistem, nah air yang sudah tertampung pada ombrograf kalau misalkan tampungannya penuh nanti dia akan terbuang gitu ya. Nah, si jarum yang ada pada ombrograf ini nanti juga akan kembali turun. Jadi nanti perekamannya akan kembali ke 0 lagi. Nah, kalau misalkan terjadi hujan, nah nanti akan naik lagi. Seperti pada bagian ini, ada kenaikan tapi tidak selalu kenaikannya akan mencapai titik maksimum. Nah, jadi kalau misalkan hujan yang terjadi hanya sekian mili tidak mencapai titik maksimum, ya berarti nanti perekamannya hanya sekian. Kemudian pada selang waktu tertentu tidak terjadi hujan, maka pergerakannya akan datar, nah nanti akan naik lagi. Nah, jadi data yang akan kita miliki adalah dari pengolahan data di kertas pias ini, kita harus mencermati naik turunnya itu tadi. Nah, kemudian pada sifat hujan yang kedua adalah berbicara tentang intensitas hujan. Maknanya apa untuk intensitas hujan ini? Maknanya adalah intensitas hujan menyatakan jumlah hujan dalam satuan waktu tertentu. Jadi kalau misalkan kita jumpai data terbilang seperti ini ya, 150 mm per jam. Nah, berarti itu menyatakan apa? Itu menyatakan intensitas hujan. Yang maknanya adalah dalam jangka waktu 1 jam terjadi hujan sejumlah sekian. Nah, itu adalah makna dari intensitas hujan. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalkan di sini terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, apakah erosi yang terjadi juga semakin tinggi? Jika kita lihat 3 rumus pewakil di bawahnya, ini sepertinya ada hubungan yang linear. Ya, antara intensitas hujan dengan energi kinetik hujan. Nah, yang kita pahami juga sebelumnya, energi kinetik hujan ini sangat mempengaruhi besaran erosi yang terjadi. Nah, ternyata intensitas hujan yang lebih besar ini nanti akan bisa membentuk butiran tetesan hujan yang lebih besar lagi yang menyebabkan aliran permukaan juga lebih banyak. Jadi maknanya apa? Ada keterkaitan, ada hubungan antara intensitas hujan dengan erosi tanah. Nah, kaitannya seperti apa, mekanismenya bagaimana, tidak hanya mempengaruhi besaran energi kinetik terkait dengan daya rusak agregat tanah, namun juga mempengaruhi terkait dengan besarnya limpasan permukaan tanah. Itulah yang menyebabkan kenapa pada suatu wilayah kalau misalkan terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, sangat berpotensi mengalami erosinya pun juga akan tinggi. Nah, ini ada
pengklasifikasian terkait dengan derajat hujan, atau secara umum kita mengenal, wah ini hujannya deras nih, wah ini hujannya ternyata rintik-rintik atau gerimis. Nah, sebenarnya untuk pembagian derajat curah hujan itu sendiri berdasarkan intensitas hujannya, ini kita bisa membagi dari hujan sangat lemah hingga hujan sangat deras, tergantung pada seberapa besar intensitas hujannya dari satuan milimeter per menit. Tuh. Nah, pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 ini mencerminkan hubungan, sebenarnya bukti dari ada enggak sih hubungan antara intensitas hujan dengan erosi tanah. Coba dicermati terlebih dahulu pada tabel 3.1. Nah, pada tabel 3.1 ini menyajikan informasi apa? Pada kolom yang pertama, ini menyajikan tentang intensitas hujan. Kolom yang kedua, ini menyajikan tentang jumlah kejadian hujan. Nah, yang terakhir pada kolom yang ketiga, di sini menyajikan rata-rata terjadinya erosi dengan satuan kilogram per meter persegi. Nah, kalau kita cermati di sini ada suatu kecenderungan semakin ke bawah nilai intensitasnya semakin tinggi. Sedangkan jumlah kejadian hujan ternyata di sini semakin rendah. Namun, hasilnya pengaruhnya terhadap erosi tanah semakin ke bawah juga semakin tinggi. Hal ini membuktikan bahwasannya ternyata memang ada hubungan antara intensitas hujan dengan erosi tanah. Di mana hubungannya adalah ini sebanding. Ketika intensitas hujannya semakin tinggi, maka nilai erosi tanahnya akan semakin tinggi juga. Bagaimana dengan tabel 3.2? Apakah fakta yang di atas ini juga diperkuat dengan hasil penelitian pada tabel 3.2? Coba dilihat dulu, ini informasi mengenai apa? Nah, ini sebenarnya juga terkait dengan ada berbagai sifat hujan, apakah memang mempengaruhi terhadap besarnya erosi tanah. Pada tabel 3.2 ini menyatakan berbagai macam data rekaman kejadian hujan yang sifatnya ini ada tanggal untuk kolom yang pertama gini ya, harian. Kemudian kolom yang kedua ini menyatakan hujan, curah hujannya dengan satuan milimeter. Kemudian pada kolom ketiga ini menyatakan intensitas hujan. Pada kolom yang keempat ini menyatakan durasi hujan dalam satuan hours atau jam. Yang terakhir ini adalah besarnya kehilangan tanah. Nah, kalau kita cermati ini sangat berbeda dengan tabel yang di atas tadi karena ini tidak ada polanya gitu ya. Maksudnya apa? Semakin ke bawah apakah intensitasnya akan semakin tinggi atau mungkin semakin rendah? Tidak. Ini karena datanya harian sehingga di sini sangat bervariasi untuk ketiga sifat hujannya. Nah, namun coba kita telaah dulu dari hasil erosinya. Hasil erosi tertinggi di mana? Ternyata pada bagian atas, yakni sebesar 70,70. Nah, kemudian kita tarik ke sebelah kiri. Nah, 70,70 ini ternyata sangat dipengaruhi yang pertama oleh hujannya. Hujannya adalah sebesar 34,9. Nah, dari data hujan di sini, ternyata data curah hujan di sini bukan merupakan curah hujan yang tertinggi. Curah hujan yang tertinggi adalah sebesar 39,6. Namun, pada sifat hujan yang kedua, yakni intensitas hujannya, intensitas hujan di sini adalah intensitas hujan yang paling tinggi dari keseluruhan kejadian hujan. Meskipun durasi kejadian hujannya bukan durasi hujan yang terlama. Nah, data pada tabel 3.2 ini juga membuktikan bahwasannya ada keterkaitan antara intensitas hujan dengan erosi tanah. Yang ternyata di sini pengaruh intensitas hujan sangat tinggi terhadap besar kecilnya kejadian erosi. Nah, seperti yang saya singgung di awal tadi, pada prinsipnya intensitas hujan tidak hanya berpengaruh terhadap besaran energi kinetik, tetapi juga berpengaruh terhadap aliran permukaan. Nah, kalau kita sudah menyinggung tentang aliran permukaan, sebenarnya tidak hanya kita harus mutlak itu saja, yakni maknanya intensitas hujan saja. Namun di sini juga sangat dipengaruhi oleh faktor waktu atau lama hujannya. Ilustrasinya demikian.
Kalau misalkan suatu lahan terjadi hujan gitu ya, hujannya intensitasnya sangat tinggi, namun kejadian hujannya hanya misalkan 5 menit. Nah, tentunya di sini apakah sampai nantinya menimbulkan limpasan permukaan. Jadi penting sekali dalam mempertimbangkan terkait dengan pengaruh intensitas hujan ke erosi, kita tidak hanya beracuan pada kejadian intensitas hujan saja, namun kita juga melihat durasi atau lama hujannya. Oke, kemudian ternyata dari 4 sifat yang awal tadi, ada sifat hujan lain yang sangat mempengaruhi besar kecilnya kejadian erosi, yakni adalah terkait dengan besar butiran hujan atau berapa sih diameter butiran hujan. Nah, untuk mengetahui berapa besar diameter butiran hujan yang ternyata nanti dari gambar ini terlihat splash-nya kan berbeda gitu ya, percikannya berbeda. Ini bisa kita ketahui dengan 3 metode, yakni ada metode kertas absorben, ada metode pelet tepung, dan yang ketiga ada metode dengan diameter median D50. Di mana dari ketiga metode ini nanti akan diketahui sebenarnya berapa sih diameter butiran hujan yang jatuh ke permukaan. Yang pada prinsipnya adalah butiran ukuran air hujan itu sendiri nanti akan mempengaruhi yang pertama memang kecepatan jatuh. Ya kan, semakin besar butir air hujan, ini nanti akan semakin berat pula masanya, sehingga apa? Kecepatan jatuhnya juga akan semakin tinggi. Namun setelah dilakukan kajian lebih lanjut, ternyata ada suatu bentuk atau bagaimana sih permukaan dari butiran air hujan itu sendiri bisa bermacam-macam. Semakin kecil butir dari air hujan itu, dia akan mempunyai permukaan yang menyerupai bola bentuknya. Dan ini akan mempunyai tegangan permukaannya yang besar. Berbeda dengan butiran air hujan yang ukurannya besar. Nah, justru dia bentuk permukaannya akan cenderung gepeng, di mana pada bagian bawahnya akan cenderung datar, sehingga kalau dia datar, dia akan mempunyai tahanan udara yang lebih besar. Jadi apa? Tegangan permukaannya akan lebih lemah. Akibatnya karena tadi permukaannya datar, dia akan cenderung lebih mudah pecah kalau misalkan ada tekanan udara sepanjang dia akan jatuh ke permukaan bumi itu tadi. Nah, bagaimana distribusi ukuran butiran hujan? Ya, coba dicermati di grafik sebelah kiri. Ini ada 2 grafik atas dan bawah yang bentuknya berkelok-kelok gitu ya. Kita cermati pelan-pelan. Ada 3 informasi yang harus kita pahami terlebih dahulu dalam grafik tersebut, yakni ada sumbu X, ada sumbu Y, dan yang terakhir ada angka 1, 2, 3, 4 untuk gambar yang di atas, dan 4, 5, 6 untuk gambar yang ada di bawah. Nah, yang pertama, untuk sumbu X terlebih dahulu. Sumbu X pada 2 grafik ini menyatakan ukuran butir hujan dengan satuan milimeter. Berarti ini apa diameternya? Kemudian sumbu Y ini menunjukkan adalah persen hujan jatuh. Sedangkan angka 1, 2, 3, 4 dan angka 4, 5, 6 ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan adalah intensitas hujannya. Nah, dari grafik di bagian atas dan di bagian bawah, kalau kita cermati secara cepat gitu ya, ada suatu pola tertentu, yakni di sini cenderung naik pada bagian di sini, kemudian akan semakin turun ya pada bagian angka 3, 4, dan 5. Nah, ini menunjukkan bahwasannya apa? Ada distribusi ukuran butiran hujan, baik dari intensitas hujan yang rendah sampai intensitas hujan yang tinggi, didominasi oleh ukuran butiran air hujan yang diameternya cenderung lebih kecil. Sedangkan kemudian di sini, sedangkan ukuran butir hujan yang lebih besar, ini proporsinya lebih sedikit. Fakta di lapangan yang secara sederhana kita alami sendiri, biasanya adalah kalau kita mungkin bebas di lahan terbuka gitu ya, terjadi hujan. Ketika hujan deras, kita akan merasakan percikan air hujan yang sampai ke kulit kita ini kecil-kecil ukurannya dan menimbulkan rasa sakit. Nah, kalau misalkan hujannya masih gerimis, yang kita rasakan, nah ini sepertinya diameternya lebih besar. Ya kan? Nah, itu merupakan salah satu bukti bahwasanya memang ukuran butiran hujan ini didominasi oleh ukuran yang kecil diameternya, sedangkan untuk ukuran yang besar ini jumlahnya lebih sedikit. Nah, kembali lagi pada persamaan Dusseldorf Universal Soil Loss Equation, bahwasanya dari model pendugaan erosi ini konsepnya adalah diawali dari pemahaman yang ini. Yakni apa? Besarnya erosi tanah sangat dipengaruhi oleh faktor hujan, faktor tanah, faktor lereng,
faktor vegetasi, dan faktor manusia. Yang berikutnya, dari kelima faktor ini nanti agar bisa diformulakan, ya kan? Maka ini harus dikuantifikasikan. Faktor hujan ini dikuantifikasikan menjadi erosivitas. Faktor tanah ini dikuantifikasikan menjadi erodibilitas. Faktor lereng dikuantifikasikan menjadi LS, kemudian vegetasi menjadi faktor C, manusia ini menjadi faktor P atau faktor flow untuk pengelolaannya. Nah, dengan demikian E sama dengan F HTLVM ini menjadi rumus yang bisa kita hitung, yakni A sama dengan R dikalikan K dikalikan LS dan dikalikan CP. Nah, jadi untuk pendekatan Useley, perhitungan besarnya erosi yang ada ini didapatkan dari pengalian antara faktor R, K, LS, dan CP. Apa itu faktor R, K, LS, dan CP? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah erosivitas terlebih dahulu. Erosivitas ini menyatakan kemampuan hujan untuk menimbulkan erosi. Jadi maknanya apa? Maknanya adalah erosivitas tidak sama dengan curah hujan. Erosivitas tidak sama dengan intensitas hujan. Namun erosivitas ini merupakan suatu pengolahan data dari sifat hujan yang dapat menimbulkan erosi. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi itulah makna erosivitas. Kemudian erosivitas ini yang perlu kita pahami adalah akan sangat beragam bentuk pengaruhnya. Seperti yang kita lihat bersama, bahwasanya sebaran hujan pun juga tidak sama antar wilayah. Apalagi di sini sudah berbeda iklim, pasti bentuk pengaruhnya pun juga tidak sama antar wilayah. Kemudian yang ketiga, karena di sini kita pengembangan untuk pendugaan erosinya mengacu pada model Useley, maka untuk faktor erosivitas ini juga dihitung dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi kalau misalkan kita mempunyai data tentang sifat hujannya dalam bentuk harian atau mungkin bulanan, nah ini harus kita olah, harus kita akumulasikan dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi kalau misalkan data curah hujannya bulanan, nah jadi kita harus mempunyai data dari bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya hingga Desember. Yang intinya adalah untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, namun karena di sekarang ini kita sudah mengalami eranya perubahan iklim gitu ya. Nah, jadi tidak cukup untuk hanya menggunakan informasi data dalam 1 tahun saja. Jadi alangkah baiknya misalkan dalam jangka waktu curah hujan 10 tahun terakhir. Karena ini nanti akan mempengaruhi terkait dengan data yang kita gunakan bisa mewakili enggak kondisi yang ada di lahan. Karena kita pahami bersama, dalam 1 tahun ini belum tentu 6 bulan musim kemarau, 6 bulan musim penghujan. Bisa saja untuk sebarannya 1 tahun cenderung kemarau, 1 tahun cenderung penghujan. Nah, sehingga kita harus benar-benar melengkapi kondisi data yang akan kita gunakan. Nah, untuk perhitungan erosivitas itu sendiri, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, banyak sekali data yang dibutuhkan tergantung dari pengembangan modelnya. Jadi, dari rumus yang saya sajikan di slide, ini hanya perwakilan saja, yang pada prinsipnya ini bisa kita cermati. Pengembangan suatu rumus ini dilakukan pada suatu kajian tertentu, pada suatu kondisi spesifik tertentu. Jadi harus kita cermati untuk rumus erosivitas yang mana yang sesuai untuk perhitungan yang akan kita lakukan. Ya, jadi misalkan apakah akan menggunakan rumusnya Utomo atau mungkin apakah ingin menggunakan rumusnya Sumarwoto, kita harus membandingkan dulu. Lokasi kajian kita sesuai tidak dengan pengembangan rumus ini, sehingga jangan sampai ini nanti rumus yang kita gunakan ternyata tidak sesuai dengan lahan yang sedang kita kaji saat ini, seperti itu. Jadi bukan beracuan pada, oh sepertinya akan lebih sederhana nih kalau menggunakan rumus yang ini. Bukan demikian pertimbangannya. Karena pastinya dengan kita memilih suatu rumus yang digunakan untuk menghitung erosivitas, dibandingkan dengan rumus yang lain, hasilnya pasti berbeda. Nah, kalau hasilnya saja berbeda, pastinya apa? Pastinya nantinya di sini hasil erosinya pun juga tidak sama. Gitu ya. Jadi itulah yang menjadi pertimbangan terkait dengan penentuan formula mana yang akan kita gunakan untuk menghitung erosivitas. Ya, jadi di sini
Pada setiap pengembangan, formula akan mempunyai permintaan data masing-masing. Ada di sini hanya meminta data curah hujan bulanan saja, ada yang harian, ada yang ternyata juga meminta untuk data hari hujannya, yakni berarti terkait dengan durasi hujan. Dan yang ketiga juga ada yang meminta untuk dilengkapi data CH24 atau ini menyatakan data curah hujan maksimum. Nah, Anda juga sudah mencermati dan juga sudah berlatih terkait dengan perhitungan erosi, jangan sampai melupakan bahwasanya di sini ada permintaan terkait dengan satuan curah hujan yang digunakan. Ya, jadi itu yang harus diingat-ingat. Nah, ini ada satu bukti. Sudah ada penelitian yang ternyata membuktikan dari 3 rumus pendugaan erosivitas ini hasilnya sangat berbeda. Jadi itulah yang perlu diperhatikan dalam penggunaan rumus yang mana yang sesuai. Itu ya. Jadi pertimbangannya seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, ini juga ada suatu penelitian tentang pengaruh erosivitas hujan yang diperoleh dari rumus yang berbeda terhadap permodelan erosi berbasis raster. Nah, pada penelitian yang dilakukan di Das Merawu, Jawa Tengah, peneliti menggunakan 5 rumus pendugaan erosivitas. Ada dari Abdurrahman, ada dari Bols, dan juga ada dari Utomo dan Mahmud. Yang kemudian, bagaimana caranya? Ya kan? Nah, dari data yang didapatkan di lokasi penelitian dimasukkan dalam kelima rumus tadi sehingga hasil yang diperoleh nanti juga akan berbeda, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah mana yang akan kita gunakan? Karena semuanya sepertinya juga sama informasinya, yakni berupa angka. Namun di sini sesuai atau tidaknya, ternyata untuk menentukan dari 5 model ini mana yang sesuai, ini didasarkan pada hasil uji korelasi. Yakni ditentukan dari nilai korelasinya, nilai R-nya yang tinggi, yakni sebesar 0,873, dan dari tingkat ketelitian data yang tertinggi juga. Jika dibandingkan dari 5 model ini, ternyata yang memenuhi 2 persyaratan tadi adalah dari Abdurrahman tahun 1989. Sehingga untuk perhitungan erosi berikutnya, erosivitas yang digunakan adalah dari hasil perhitungan Abdurrahman. Jadi seperti itu ya adik-adik ya untuk menentukan model mana yang akan kita gunakan. Jadi bukan berdasarkan wah ini lebih mudah atau tidak, bukan seperti itu. Nah, lebih lanjut ini juga ada terkait dengan sebaran faktor R yang ada pada kawasan Brantas Hulu. Nah, dekat sekali dengan lokasi Universitas Brawijaya, seperti itu, sama-sama di daerah Malangnya gitu ya. Lebih tepatnya di kawasan Batu gitu. Nah, kalau kita cermati di sini terdapat pola sebaran faktor R ini akan mengikuti terkait dengan pola hujan yang terjadi pada kawasan tersebut. Gitu ya. Semakin gelap warnanya, ini menunjukkan faktor R-nya di sini semakin tinggi. Nah, jadi kemampuan hujan untuk menimbulkan erosinya semakin tinggi. Yang kedua adalah faktor tanah. Seperti yang saya singgung di awal, faktor tanah ini berbicara tentang sifat fisik, kimia, dan biologi. Namun kondisi yang ada di lahan bisa kita ilustrasikan gambar yang ada di slide. Ada profil sebelah kiri dan profil sebelah kanan. Dari karakter warnanya saja, horisonisasinya saja sudah berbeda. Ternyata kedua profil ini kalau misalkan terjadi hujan dengan curah hujan yang sama, intensitas yang sama, intinya semuanya sama, besarnya tanah yang tererosi ini kok tidak sama. Dari segi yang pertama adalah jumlahnya dan yang tentu pasti adalah warnanya. Kenapa demikian? Kenapa kok bisa berbeda? Ini mencerminkan bahwasannya mudah tidaknya suatu tanah tererosi juga tidak sama. Nah, itu menunjukkan faktor erodibilitas tanah. Jadi semakin mudah tanah terkikis atau mengalami erosi menunjukkan bahwasannya erodibilitas tanahnya semakin tinggi. Nah, jadi kalau saya gambarkan demikian, erodibilitas suatu tanah semakin tinggi, maka akan diikuti dengan kehilangan tanahnya juga akan semakin tinggi. Jadi tanah itu sangat mudah hancur ya kan, tanah itu sangat mudah terkikis. Nah, jadi gambaran pengaruh erodibilitas adalah demikian. Atau mungkin di sini kalau masih kurang jelas, coba dilihat gambar yang ada di slide.
ini ada dua kenampakan lahan. Yang pertama demikian, coba dicermati terlebih dahulu. Gambar yang kedua adalah seperti ini. Apa perbedaan dua gambar yang tadi? Sangat jelas sekali, pada gambar kedua ini alur-alur pengikisannya lebih jelas. Ya kan? Bahwa ketebalan dari pengikisannya pun juga lebih dalam. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau kita telaah lagi, penutupannya sama. Kemudian apa? Tingkat kemiringan lerengnya juga sama. Namun pembedanya adalah terkait dengan kondisi tanahnya, terkait dengan karakter tanahnya. Yang faktanya adalah pada gambar kedua ternyata dia lebih rentan tererosi. Nah, berarti erodibilitasnya lebih tinggi yang mana? Gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Ya, lebih tinggi pada gambar yang kedua. Nah, apa pengaruhnya? Ternyata erodibilitas tanah di sini ada kaitan secara langsung dengan sifat fisik tanah. Dalam hal apa? Yang pertama adalah terkait dengan ketahanan tanah terhadap daya rusak. Kalau misalkan suatu tanah ternyata di sini tahan dari daya rusak, maka dia akan mempunyai erodibilitas yang rendah. Yang kedua, kalau misalkan tanah di sini mempunyai kemampuan dalam menyerap airnya tinggi, maka dia juga akan mempunyai erodibilitas tanah yang rendah. Jadi di sini jika kita ingin meningkatkan tanah yang ada di suatu lahan tahan terhadap erosi, perbaikilah dua sifat ini. Yang pertama adalah tingkatkan ketahanan tanahnya, yang kedua adalah tingkatkan kemampuan dalam menyerap airnya. Nah, dua hal ini bisa kita capai kalau misalkan apa? Ternyata sangat dipengaruhi oleh agregat tanahnya. Suatu tanah kalau agregatnya di sini sangat mantap, ya kan? Kemudian juga akan berpengaruh terhadap penguatan pembentukan struktur pori-pori tanah. Dua sifat ini nanti akan tercapai. Nah, berarti apa yang mempengaruhi pembentukan agregat tanah? Yang mempengaruhi pembentukan agregat tanah adalah terkait dengan bahan perekatnya, yang ternyata bahan perekat yang bisa menyatukan partikel-partikel tanah hingga membentuk agregat ini ada organic matter, ada iron oxide, yang ketiga ada aluminium oxide, dan yang keempat ada clay. Nah, inilah yang nantinya bisa menjadi pertimbangan kita, kira-kira tindakan apa yang harusnya dilakukan untuk meningkatkan ketahanan tanah dan juga untuk meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air. Nah, kemudian yang perlu dipahami adalah kondisi faktor K atau erodibilitas di sini sangat bervariasi setiap tahunnya. Karena faktor K itu sendiri sangat dinamis gitu ya, bisa berubah-ubah. Jadi dari satu musim tanam berganti ke musim tanam lainnya, di sini bisa berbeda untuk nilai K-nya. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama terlebih dahulu, sehingga kemudian kita bisa menetapkan berapa besar nilai erodibilitas tanah. Nah, untuk penetapan nilai erodibilitas tanah, saya rasa Anda juga sudah mengetahui ada berapa cara. Ya, bisa kita gunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan rumus Birchmeier. Yang kedua adalah bisa kita juga dengan menggunakan nomograf erodibilitas. Namun pertanyaan sederhananya pasti, kenapa rumus Birchmeier kok ada konstanta angka demikian dibagi sekian gitu ya? Jadi sebenarnya dihasilkannya suatu rumus itu didapatkan dari suatu proses penelitian. Yang ternyata untuk pengembangan Useley itu sendiri, pengembangannya dari kondisi plot penelitian yang sudah terstandar ukurannya dan kemiringannya dan juga bagaimana manajemennya serta bagaimana faktor-faktor di dalamnya. Nah, barulah nantinya bisa diperoleh persamaan yang ini. Gitu ya. Nah, jadi itu yang harus kita pahami, bahwasanya setiap model yang ada ini dikembangkan berangkatnya dari kondisi spesifik. Ya. Nah, kemudian dari rumus yang cukup panjang ini ya, yang perlu kita pahami apa? Ternyata ada beberapa simbol huruf, ada M, ada A, ada P, ada C. Itulah yang harus kita lengkapi sehingga kita bisa menggunakan persamaan Birchmeier ini. Ada data apa saja yang harus kita lengkapi?
Ya, yang pertama ada persen partikel untuk teksturnya. Partikel apa saja? Ada pasir sangat halus, ada debu, dan ada liat. Gitu. Kemudian yang kedua, A. Ini berarti kita harus mempunyai data tentang persentase bahan organik. Yang ketiga adalah data mengenai struktur tanahnya. Ini cukup tipenya saja, tidak perlu ke kemantapannya ya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan data permeabilitas tanah. Nah, kalau misalkan itu semua sudah kita punyai, kita miliki, nanti bisa kita tindak lanjuti dengan penggunaan persamaan Witsch-Meyer ini. Cara yang kedua adalah dengan nomograf erodibilitas tanah. Nah, untuk nomograf gambarannya seperti ini, ada grafik-grafik ya, nantinya akan ada ketentuannya kita harus bergerak dari mana dan kemana dulu, yang pada prinsipnya adalah di sini juga ada 4 data yang harus kita punyai. Nah, di sini ada data tentang persentase partikel tanah, gitu ya, yang di sumbu ini dan ini. Kemudian yang kedua, ada data tentang persen bahan organik. Yang ketiga, ada data mengenai kode struktur tanah, dan yang terakhir adalah data mengenai permeabilitas tanah. Baru terakhir pada bagian ini, kita akan mendapatkan berapa sebenarnya untuk besar faktor erodibilitasnya. Nah, yang perlu dicermati tadi adalah kenapa struktur tanah dan permeabilitas tanahnya kok hanya yang dimasukkan kode saja, atau di sini disebut dengan kelas. Ya, jadi ini memang ketentuannya adalah demikian. Jadi kalau kita mempunyai misalkan struktur tanahnya masuk ke dalam tipe lempeng. Nah, untuk tipe lempeng ini masuk ke kelas berapa? Oh, ternyata masuk ke kelas 4. Jadi nilai 4 inilah yang kita masukkan pada persamaan Witsch-Meyer tadi, atau mungkin misalkan menggunakan nomograf. Yang kedua, untuk permeabilitas tanah juga demikian. Jadi bukan angka kecepatan ini ya yang kita masukkan, tetapi yang kita masukkan adalah dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana? Itu ya. Nah, baru kemudian nanti bisa kita olah misalkan dengan menggunakan nomograf. Jadi pergerakannya seperti ini ya. Yang pertama kita bergerak dari apa dulu? Dari sumbu Y yang paling kiri. Kita harus cocokkan data persentase partikel berapa, kemudian kita masukkan ke sini, memotong untuk data persentase partikel pasir, kemudian bergerak secara vertikal untuk memotong data persentase bahan organik. Kemudian yang ketiga, kita bergerak secara horizontal untuk memotong garis dari kode struktur tanah. Kemudian yang keempat, ya kan, kita vertikal ke bawah untuk memotong garis dari kode permeabilitas tanah, dan yang terakhir ini nanti akan bisa kita lihat berapa untuk faktor erodibilitas tanahnya. Namun di sini jangan terkecoh, faktor erodibilitas tanah kita bukan 30, 40 dan seterusnya, namun di sini menyatakan desimal. Jadi ada titik di depan angka, ini menyatakan 0, sekian. Ya, jadi itu ya. Silahkan nanti diperdalam pada waktu praktikum untuk mata kuliah teknologi konservasi sumber daya lahan. Nah, dari data yang kita olah tadi, didapatkanlah pengklasifikasian erodibilitas kita akan masuk di mana, kemudian kehilangan tanahnya akan berapa besar. Ini bisa diestimasikan, ya hanya mengestimasi, belum mencerminkan bahwasanya erosi saya akan sekian, belum, karena kita masih berbicara di faktor K. Ya kan, faktor LS dan CP belum. Oke. Nah, kemudian terakhir, meskipun kajian untuk teknologi konservasi sumber daya lahan ini dalam plot level, namun pada prinsipnya untuk pengolahan erosi ini juga bisa dalam skala wilayah. Misalkan terbatas oleh satu kawasan DAS bisa. Nah, penetapan nilai K dalam satu wilayah yang besar ini juga seringkali menggunakan acuan jenis tanah. Jadi pada tabel 4 ini menyatakan berbagai macam pilihan tipe tanah, kemudian nanti di sampingnya ini adalah kolom faktor K-nya. Jadi kalau misalkan tanah kita termasuk dalam andesit coklat, nah kira-kira berapa faktor K-nya? Nah, kemudian ini nanti bisa kita olah secara spasial sehingga didapatkan sebarannya seperti ini. Lagi-lagi ini merupakan peta sebaran faktor K untuk kawasan Das Brantas Hulu. Nah, kalau kita cermati di sini di legenda, semakin nilainya ke bawah ya, semakin menuju putih, ternyata di sini nilai erodibilitasnya semakin tinggi. Berarti maknanya apa? Daerah-daerah yang mempunyai warna putih, warna coklat, ini tergolong daerah yang karakteristik tanahnya rentan sekali tererosi. Ya, seperti itu untuk cara membacanya. Kemudian yang terakhir,
Setelah kita bahas faktor R, K, yang ketiga ada faktor apa? Yang ketiga di sini ada faktor kelerengan, di mana untuk faktor kelerengan biasanya dikenal dengan istilah apa? Faktor LS. Nah, kalau kita berbicara tentang kelerengan, sebenarnya faktor lereng itu sendiri mempunyai keterkaitan ya kan dengan energi dari penyebab erosi. Namun pada prinsipnya adalah lereng itu mempunyai 3 sifat. Ada dari aspek kemiringannya, ada dari aspek panjang lerengnya, dan yang ketiga ada dari aspek bentuk lerengnya. Namun yang perlu kita cermati karena kita berangkatnya adalah dari model Useley, ternyata dari model Useley ini untuk mengkuantifikasikan faktor lereng cukup menggunakan 2 sifat lereng, yakni ada kemiringan dan ada panjang lereng. Dengan bentuk lereng ini masih belum terjelaskan pada model Useley. Namun kita bahas saja, sebenarnya ada enggak sih pengaruh bentuk lereng terhadap erosi? Nah, seperti kita pahami pada materi-materi sebelumnya juga ya, di mata kuliah yang lain juga, tepatnya di survei tanah evaluasi lahan, saya rasa Anda juga sudah membahas sangat detail tentang bentuk lereng itu sendiri, yang ternyata bentuk lereng ini sangat bervariasi di lahan. Tidak selalu lurus seperti ini, tapi juga ada yang berkelok-kelok gitu ya. Kita menyebutnya ada yang cembung, ada yang cekung, atau istilahnya di sini. Ada yang uniform, ini kalau misalkan bentuk kelerengannya di sini adalah seragam, seperti ini, atau convex. Nah, ini adalah yang cembung atau mungkin concave, ini yang cekung gitu ya, atau kompleks, berarti di sini ada perpaduan antara concave maupun convex. Nah, dari bentuk lereng yang demikian, ketika di permukaan tanahnya terjadi erosi, kira-kira apa sih pengaruh dari bentuk lerengnya? Bisa dicermati? Bisa dibayangkan kalau misalkan di berbagai bentukan lereng yang seperti itu terjadi erosi, kira-kira pengaruhnya ada di mana? Ya, kembali lagi pada definisi erosi itu apa sih? Ada berapa proses erosi? Ada 3 kan ya? Ada apa? Detachment, ada transport, dan ada deposition. Nah, sebenarnya bentuk dari lereng itu sangat mempengaruhi kejadian dari proses erosi ini. Apakah suatu bagian lereng ini berperan sebagai detachment-nya, sebagai transportnya, atau mungkin sebagai deposition-nya? Seperti itu. Nah, ilustrasinya adalah demikian. Mulai dari proses penghancuran, pengangkutan, dan juga pengendapan, memang sangat mudah kalau kita ilustrasikan pada suatu kemiringan yang seragam, gitu kan ya. Atas di sini penghancuran, di sini transport, terakhir di sini ada pengendapan. Namun pada prinsipnya, fakta yang di lapangan tidak selalu pengendapan terjadi pada bagian bawah lereng, bisa juga di bagian tengah. Kenapa? Karena pada dasarnya bentuk lereng ini sangat beragam. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, yang ada di slide ini ya kan. Nah, pasti relatif pada bagian yang rendah ini akan menjadi suatu wilayah pengendapan. Namun, bisa dibayangkan kalau misalkan bentuknya seperti ini. Nah, berbeda kan? Nah, sehingga apa? Seberapa jauh untuk detachment dan transportnya ini bisa bervariasi. Ya kan? Karena apa? Bentuk dari kelerengannya itu sendiri juga tidak sama. Apalagi kalau misalkan bentuknya kompleks demikian. Ya kan? Jadi pengendapan, deposition, ini tidak selalu terjadi pada bagian bawah yang ada di lahan. Bisa juga terjadi pada pertengahan lereng itu sendiri. Namun, karena faktor yang kita gunakan cukup panjang dan kemiringan lereng, aspek dari bentuk lereng ini biasanya juga dapat terwakilkan dengan panjang lereng karena kita akan membedakan, ya kan? Ketika dia bentuknya sudah berbeda, pasti dia akan mempunyai kemiringannya berbeda, panjang lerengnya pun juga akan tidak sama. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini juga memperkuat bahwasanya ada keterkaitan antara tingkat kemiringan lereng dengan detachment, yang ternyata di sini ada kecenderungan bahwasanya semakin tinggi tingkat kemiringan lereng, maka di sini ada peningkatan untuk faktor value-nya. Kemudian, nah yang grafik berikutnya, nah ini ada 3 bentukan lereng, ada concave, ada convex, dan ada uniform. Nah, ini coba dicermati sumbu Y-nya, ini kok ada 2 nilai ya?
0 ke atas nilainya positif, 0 ke bawah nilainya negatif. Ini sebenarnya mencerminkan apa? Ini sebenarnya mencerminkan adanya pengendapan. Nah, kalau kita cermati pengendapan tertinggi di mana? Ternyata pada bentuk lereng konkav, gitu ya. Sedangkan erosi tertingginya berada di mana? Wow, di bagian yang warna pink. Ya, apa ini? Pada bentuk lereng yang konveks. Bahkan di sini tingkat erosinya mencapai 150. Itu ya. Oke. Nah, ini juga memperkuat dari Zink dalam Bever tahun 1961 ada kecenderungan kalau suatu tingkat kemiringan lereng semakin tinggi, maka nilai erosinya di sini juga akan semakin tinggi. Nah, bagaimana perhitungan untuk indeks LS-nya? Sama halnya dengan erodibilitas, untuk mengetahui berapa besar nilai LS yang ada di lahan, ini bisa kita gunakan dua cara. Yakni yang pertama adalah dengan mengetahui nilai LS melalui nomograf. Yang kedua adalah dengan menggunakan persamaan. Yang pertama, dengan nomograf. Nah, untuk nomograf ini lebih sederhana ya jika dibandingkan dengan nomograf erodibilitas. Nah, ini hanya ada dua data yang kita harus lengkapi pada sumbu X yang pertama. Ini adalah panjang lereng ya. Yang pertama kita lihat di sini dulu dengan satuan meter. Sumbu Y yang sebelah kanan ini menyatakan kemiringan lereng satuan persen. Sedangkan sumbu Y yang sebelah kiri ini menyatakan nilai LS. Nah, pergerakannya bagaimana? Hanya ada dua gerakan. Jadi kita menentukan dulu panjang lerengnya di mana, misalkan 50 meter. Kemudian kita harus tarik dia vertikal ke atas hingga memotong garis kemiringan lerengnya. Kalau misalkan ternyata kelerengan kita adalah 100%, berarti garisnya yang miring ini. Nah, tadi panjang lerengnya 50, maka kita harus tarik ke atas hingga memotong, garis 100%. Kalau sudah, ini kita tarik horizontal ke kiri, ya, dengan adanya garis bantu ini, kita sejajarkan ke kiri. Nah, disinilah nanti nilai LS-nya berapa. Lebih gampang bukan? Ya, karena lebih sederhana ya untuk faktornya. Oke, kemudian yang kedua adalah dengan cara persamaan. Nah, untuk persamaan ini ada dua metode. Apakah nanti kemiringan kita kurang dari 22% atau kemiringan kita lebih dari 22%. Nah, untuk persamaan ini dikembangkan oleh Morgan tahun 1979, sedangkan yang ini oleh Gregory et al. Pada tahun 1977. Nah, sama hanya dengan data R dan K, ini saya sampaikan juga. Nah, ini ada sebaran faktor LS untuk kawasan Das Brantas Hulu. Itu warna merah ini menunjukkan faktor LS-nya tinggi, warna hijau ini faktor LS-nya rendah. Nah, kalau kita lihat ini ada kecenderungan polanya adalah warna merah, warna kuning ini pada kawasan gunung gitu ya, pegunungan, di mana dia kelerengannya memang sangat bervariasi, sedangkan yang hijau ini adalah cenderung pada kawasan yang lebih datar, itu ya, yang lebih landai untuk kemiringan lerengnya. Tuh. Nah, demikian terkait dengan serangkaian materi pada bahan kajian kelima. Saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Selalu taati protokol kesehatan. Semoga kita selalu dianugerahkan kesehatan. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.